Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Rada Karisma Mahswari dengan 3 digit NIM terakhir 012. Pada kali ini saya akan mempraktekkan CSL 1.3 mengenai Basic Physical Examination. Permisi dok. Iya Pak, silakan duduk Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Rada, dokter yang menjaga klinik hari ini. Oh iya. Bapak atas nama siapa? Atas nama Budi dok. Budi. Umurnya berapa ya Pak? 35 tahun. 35. Bapak bekerja? Bekerja dok. Sebagai apa? Sebagai karyawan. Karyawan. Untuk pendidikan terakhirnya apa ya Pak? S1 dok, sarjana. Sarjana. Apakah Bapak sudah menikah? Sudah dok. Iya, sudah menikah. Kalau saya boleh tahu, Bapak kesini tentang keluhan apa ya Pak? Saya merasa lemas itu dok badan. Lemas. Iya. Untuk lemasnya sudah berapa hari Pak? Dari kemarin sih dok. Dari kemarin ya. Kalau saya boleh tahu, untuk lemas ini kira-kira Bapak lakukan kegiatan apa ya sebelumnya sampai menjadi lemas begini? Mungkin karena 3 hari sebelumnya ini saya begadang dok, mengerjakan tugas kantor. Oh, begadang mengerjakan tugas kantor ya Pak. Untuk mengatasi lemas ini, Bapak sudah minum obat? Belum. Belum. Selain lemas, apa ada keluhan lain Pak? Tidak dok. Tidak ada keluhan lain nih. Lalu apa Bapak memiliki riwayat penyakit terdahulu seperti hipertensi, diabetes atau yang lainnya? Enggak. Tidak ada. Untuk keluarga Bapak, apakah pernah mengalami kejadian lemas seperti ini? Enggak juga dok. Tidak ada. Jadi Bapak kan begadang sambil menyelesaikan pekerjaan kantor. Apa ada kebiasaan lainnya Bapak lakukan belakangan ini? Sambil minum kopi itu mungkin dok, pas begadang. Oh, sambil minum kopi nih. Baik Pak, untuk pemeriksaan lanjutan saya akan melakukan beberapa jenis pemeriksaan kepada Bapak. Seperti yang pertama, mengecek nadi Bapak, mengecek suhu tubuh Bapak, mengecek tekanan darah, dan mengecek pernafasan Bapak. Oh iya dok. Apakah Bapak berkenan? Siap. Ya, sebelumnya Bapak silakan tidur di tempat yang saya disediakan ya Pak. Ya. Tidur yang nyaman Pak. Ya dok. Baik, sebelum memeriksa Bapak, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak, pertama saya akan lakukan pengecekan nadi Bapak. Tetapi selagi menunggu pengecekan nadinya, saya akan memulai pengecekan suhu Bapak. Jadi saya akan menaruh termometernya pada daerah ketiak Bapak nih. Oh iya. Baik Pak, izin. Oh iya. Baik, bisa dijepit Pak. Baik. Selanjutnya saya akan mengecek nadi Bapak nih. Boleh pinjam tangannya Pak. Baik, sudah Pak. Untuk pengakuratan pengecekan, saya akan mengecek juga nadi di tangan kiri Bapak nih. Oh iya.
Baik, sudah Pak. Untuk pengecekan nadi yang saya dapatkan tadi, nadi Bapak itu di atas orang normal. Jadi Bapak itu kemungkinan mengalami takikardia. Jadi kalau orang normal akan memiliki nadi sekitar 60-100 per menit frekuensinya. Tapi yang saya cek tadi di bagian tangan kanan dan kiri Bapak, untuk nadinya itu sebanyak 104 kali per menit. Untuk iramanya itu agak tidak teratur Pak, tetapi pengisiannya cukup. Baik, saya akan menunggu beberapa detik lagi untuk mengambil termometernya nih. Oh, iya. Baik, sudah Pak. Izin mengambil termometernya. Silakan. Untuk suhu tubuh Bapak sendiri ini normal ya Pak. Tadi yang saya dapatkan dari pengecekan itu suhu tubuh Bapak itu 36,5 derajat Celcius. Dan itu suhu tubuh normal ya Pak. Selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan tekanan darah Bapak. Tapi sebelum itu saya mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Jadi pada pengecekan tekanan darah ini saya akan lakukan 2 tahap. Tahap pertama itu untuk menentukan tekanan sistolik palpatoid Bapak, dan yang tahap kedua itu untuk menentukan tekanan sistolik dan diatolik menggunakan stetoskop. Apa lengan bajunya bisa dinaikkan sedikit Pak? Bisa dok. Baik. Baik, apa tidak terlalu keras Pak? Enggak dok. Silakan diturunkan tangannya. Baik, saya akan melanjutkan pemeriksaan kedua menggunakan stetoskop.
Baik, sudah Pak. Lengan bajunya bisa diturunkan lagi Pak. Jadi yang saya dapatkan tadi, tensi Bapak itu 130/80. Jadi menurut JNC7 ini merupakan Bapak itu tensinya di atas orang normal. Jadi Bapak termasuk prehipertensi ya Pak. Ya. Lalu saya akan lakukan pemeriksaan terakhir, yaitu pengecekan pernafasan. Oh, ya. Saya izin sedikit membuka bajunya ya Pak. Oke, sudah. Bapak diharapkan bernafas seperti biasa dan jangan dibuat-buat. Ya. Baik, sudah Pak. Jadi saya dapatkan tadi pernafasannya Bapak itu sebanyak 22 kali per menit. Itu sedikit di atas orang normal ya Pak, yang biasanya maksimal 20 kali per menit. Oh, ya. Lalu untuk iramanya itu teratur, tetapi agak cepat saja ya Pak ya. Ini baik. Jadi Bapak bisa dibetulkan kembali bajunya. Lalu setelah itu kembali ke tempat duduknya. Sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Oh ya, silakan Pak. Baik Pak, saat ini saya akan menyimpulkan kembali hasil pemeriksaan tadi nih Pak. Ya. Jadi untuk pengecekan pertama, ya ini pengecekan nadi Bapak itu dengan frekuensi 104 kali per menit dengan irama yang tidak teratur, tetapi pengisiannya cukup. Untuk pengecekan kedua, yaitu mengecek suhu Bapak normal dengan nilai 36,5 derajat Celcius. Lalu untuk pengecekan ketiga, yakni pengecekan tekanan darah Bapak itu 130/80. Menurut JNC7, jadi tekanan Bapak ini termasuk prehipertensi. Jadi belum hipertensi tetapi sudah di atas orang normal nih Pak. Ya. Dan untuk pemeriksaan terakhir, pemeriksaan pernafasannya, itu Bapak juga di atas orang normal. Jadi frekuensi nafas Bapak itu 22 kali per menit. Nih Pak, jadi saran dari saya, Bapak bisa kurangi begadangnya dan kurangi konsumsi kafeinnya. Oh ya. Jadi Bapak bisa menggantinya dengan air putih, dan apabila Bapak merasa mengantuk, bisa menggerakkan badan untuk mengurangi ngantuknya. Ya. Apakah Bapak mengerti? Ya. Oke. Apakah Bapak bisa mengulang apa yang saya sarankan tadi? Ya tuh, kurangi kafein, berarti kurangi ngopi ya Dok ya. Sama kalau sudah ngantuk, saya gerakkan badan. Dan juga perbanyak air putih ya Pak. Dan air putih ya. Baik, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk saat ini saya tidak ada menyarankan obat, dan Bapak silakan
tadi. Ya, Iya Pak. terima kasih dok ya. Iya terima kasih juga Pak. Mari dok.